Sebuah ular berbisa muncul di kamar bayi. Setelah melihatnya, bayi dengan polosnya bahkan mencoba menarik perhatiannya dengan gantungan mainan ibu yang sedang berkencan. Melihat adegan ini dari kamera pengawas, ketakutan, dia segera menelepon 911. Setelah menerima panggilan darurat, petugas pemadam kebakaran segera menuju rumah wanita itu. Mendengar wanita itu mengatakan bahwa pengasuh anaknya juga ada di rumah. Namun, petugas pemadam kebakaran mengetuk pintu selama setengah jam tetapi tidak ada tanggapan. Karena situasinya darurat, mereka harus membuka pintu dengan paksa. Setelah masuk, mereka langsung menuju kamar bayi. Pada saat itu, bayi sedang menangis tanpa henti. Petugas pemadam kebakaran segera mengangkatnya, memeriksa apakah dia terluka. Ketika dia berbalik, dia melihat ular itu. Rekan tim segera menutupinya dengan kotak. Pada saat itu juga, orang tua anak itu juga segera pulang dengan tergesa-gesa. Beruntungnya, anak itu tidak terluka. Alasannya menangis hanyalah karena celananya terlipat. Namun tuan rumah tiba-tiba menyadari, di mana pembantu rumah itu pergi. Petugas pemadam kebakaran bertanya apakah dia pergi mencuci pakaian. Mengetahui bahwa ruang cuci mereka ada di ruang bawah tanah. Petugas pemadam kebakaran segera pergi untuk memeriksa. Hasilnya, mereka melihat adegan yang sangat menakutkan. Mereka hanya melihat pengasuh terbaring di tanah. Sekelilingnya penuh dengan ular berbisa. Pengasuh penuh dengan luka-luka. Dia sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kapten segera menghubungi tim penyelamat darurat. Minta mereka datang dengan segera membawa serum dengan kecepatan tercepat. Sementara itu, dia membagi semua orang menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertanggung jawab untuk menyemprot ular dengan pemadam api. Kelompok lainnya memanfaatkan saat ular sibuk sendiri. Mereka dengan cepat mengangkat pengasuh keluar. Dengan kerjasama sempurna dari semua orang, pengasuh berhasil diselamatkan. Alasan mengapa ular muncul di rumah mereka, karena ada retakan di dasar bangunan. Pemilik rumah menutupinya dengan selembar kain tahan air untuk mencegah kelembaban. Siapa sangka, ular datang karena itu. Untungnya tidak ada korban jiwa. Dan selanjutnya, petugas pemadam kebakaran menerima panggilan darurat lagi. Katanya dua anak laki-laki kecil diserang oleh gagak. Jangan pernah mengganggu gagak, karena mereka akan mengingat dendam. Bahkan mereka bisa mengingat wajah musuh. Mereka tidak akan melupakannya selama beberapa tahun. Setiap kali melihat, mereka akan menyerang. Tapi dua anak nakal ini tidak peduli. Melihat ada gagak di atas orang jerami, mereka sepenuhnya mengabaikan peringatan guru. Mereka mengambil batu di tanah dan melemparkannya. Hasilnya hanya dalam beberapa menit, gagak-gagak berkumpul dengan cepat. Mereka menyerang dua anak nakal dengan gila-gilaan. Si gemuk bahkan ditumbangkan oleh gagak. Ternyata hari ini adalah festival panen musim gugur. Sekolah mengatur siswa untuk mengalami kehidupan di peternakan. Setelah guru menjelaskan beberapa disiplin dan aturan, mereka diberi kebebasan untuk beraktivitas. Sampai saat berkumpul, guru menemukan bahwa dua orang hilang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat burung gagak yang melintang di langit. Guru segera menyadari bahaya. Kemudian, pusat penyelamatan menerima telepon darurat dari guru. Burung-burung itu menjadi gila, menyerang anak-anak dengan gila. Petugas pemadam kebakaran segera tiba di peternakan. Tetapi mereka tidak melihat siapapun. Ternyata guru dan teman-temannya semua bersembunyi di dalam mobil. Guru berkata bahwa Xiaopang dan temannya terjebak di dalam gudang. Sekeliling gudang dipenuhi burung gagak yang siap menyerang. Pemandangan ini bahkan membuat petugas pemadam kebakaran terkejut. Semua orang mengenakan pakaian pelindung dan memakai helm. Kemudian mereka berjalan menuju gudang dengan hati-hati. Takut mengganggu kelompok burung gagak. Tiba-tiba, lencana dokter tim jatuh ke tanah. Kapten menyarankan agar dia tidak mengambilnya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman burung gagak. Mereka mengira dia akan mengambil batu untuk menyerang mereka lagi. Semua orang menahan napas, saraf tegang. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gudang tanpa masalah. Setelah diperiksa, mereka menemukan leher Xiaopang parah digigit oleh gagak. Untungnya tidak ada kerusakan pada arteri. Dokter tim segera membersihkan luka itu, dan bertanya mengapa gagak menyerang mereka. Siapa sangka, sampai saat ini, anak nakal masih berbohong. Mengatakan gagak terkena sihir. Tanpa alasan yang jelas, mereka mulai menyerang mereka. Tentu saja petugas pemadam kebakaran tidak percaya. Kamu yakin bukan karena kamu melempar batu pada mereka? Tidak bisa menyembunyikan lagi. Anak nakal akhirnya mengakui kebenaran. Mengatakan bahwa mereka memang melempar batu pada gagak. Dokter tim wanita memberitahu mereka. Gagak sangat dendam dan cerdas. Mereka bisa mengingat wajah penyerang. Mereka tahu dua anak nakal itu ada di dalam. Jadi mereka berjaga di luar. Tunggu dua anak nakal keluar. Bagaimana cara membawa mereka keluar dengan aman? Hanya bisa dilakukan dengan perlengkapan lengkap. Jangan biarkan gagak melihat wajah mereka. Wajah gemuk dibalut perban. Anak laki-laki lainnya mengenakan pakaian pemadam kebakaran. Dokter wanita mengingatkan semua orang untuk tidak menatap gagak. Tapi pada saat itu, seekor gagak menghalangi jalan mereka. Anak laki-laki kecil sangat ketakutan. Dokter pria meminta semua orang pergi terlebih dahulu. Dia sendiri tinggal dan berhadapan dengan gagak. Dia hati-hati mengeluarkan batang oat dari saku, melemparkannya ke depan gagak. Trik ini memang berhasil. Sambil gagak menikmati makanan dengan lahap, akhirnya semua berhasil melarikan diri. Percaya bahwa anak nakal tidak akan lagi mengganggu gagak di masa depan. Tidak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran menerima panggilan darurat lagi. Mengatakan bahwa seorang pria hilang. Polisi berada di kamar tidur pria itu. Menemukan sebuah lemari es yang mencurigakan. Apakah dia dipotong-potong oleh istrinya dan dimasukkan ke dalam lemari es? Alarm di rumahnya berbunyi terus-menerus. Polisi datang untuk memeriksa. Namun wanita itu terlihat gugup dan cemas.
Polisi membuka pintu sebuah kamar tidur. Ternyata ada sebuah lemari es di dalamnya. Ini sangat aneh. Siapa yang meletakkan lemari es di kamar tidur? Hal ini membuat polisi menjadi waspada seketika. Menurut catatan yang ditampilkan, alamat ini ditempati oleh seorang wanita dan suaminya. Namun suaminya tidak pernah terlihat. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya sedang dalam perjalanan dinas. Hal ini membuat polisi semakin curiga. Karena saat ini adalah masa pembatasan akibat pandemi. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas sama sekali. Melihat lemari es yang mencurigakan itu, polisi merasakan firasat buruk. Dia menggenggam pistolnya dan berjalan perlahan ke arah itu. Kemudian dengan tiba-tiba mengangkat penutupnya. Untungnya, di dalamnya hanya ada daging beku. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku pikir aku akan menemukan sesuatu yang tidak aku sukai di dalamnya. Wanita itu mengatakan karena ada pembatasan yang ketat. Suaminya memintanya untuk menyimpan lebih banyak makanan. Tepat pada saat itu, alarm berbunyi lagi. Polisi berbalik dan menemukan masalah. Ternyata, kontak alarm itu kendur. Jadi, itu terus-menerus terpicu secara tidak sengaja. Tapi dia baru saja memperbaiki kontaknya. Tiba-tiba jatuh lagi. Kemudian, terdengar suara ketukan dari dinding. Aku bertanya lagi di mana suamimu. Kemudian, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dan mereka menemukan sumber panas di dalam dinding. Mereka segera membongkar dinding. Memang, mereka menemukan suami wanita itu. Punggung pria itu terluka dan kehilangan banyak darah. Ditambah dengan dehidrasi yang parah, dia hampir mati. Tapi setelah melihat kondisinya, dia malah berkata, apakah dia masih hidup? Ceritakan padaku tentang suamimu. Bagaimana bisa sampai di belakang tembok? Tidak ada pilihan, wanita harus mengakui kebenaran. Ternyata, dia dan suaminya sudah tidak harmonis dan telah mengajukan perceraian sejak lama. Siapa yang tahu bahwa karena pembatasan akibat pandemi, pengadilan ditutup. Mereka berdua terjebak di dalam rumah. Terpaksa hidup di bawah atap yang sama. Pria itu bosan, jadi mulai membagi harta. Sofa, gitar, meja makan, vas bunga. Semua diberi label oleh pria itu sendiri. Lemari dapur, meja teh, semuanya ditempel dengan pita perekat. Bersiap untuk memotong menjadi dua dari tengah. Wanita itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengambil garpu dan menusukinya. Kemudian dia mengurung suaminya di dalam dinding. Akhirnya, suami dilarikan ke rumah sakit dengan darurat. Sementara wanita itu dibawa ke penjara dengan darurat. Dia tidak pernah menyangka. Dia jatuh ke dalam perangkap alam kecil.